Belum datang. Bentar lagi. Selamat datang Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila al-a'mala shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nasa ila siratim mustaqim. Iman sallahu faza bil hizzi wan na'imil muqim. Alladzi la nabiyya ba'da. Ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Syukri Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon jangan kemana-mana. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Kita terus bersyukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita dilanjut dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh SPDI dengan menyampaikan tema depan ilmu dan amal. Mari kita konsentrasikan hati dan pikiran kita, ya, sehingga kita supaya kita bisa mendengarnya dengan khusyuk, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita dengarkan ya sama saya. Siapa yang belum? Saya masih ada appnya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, rizki dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini alhamdulillah qadarullah
bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di kediaman Pak dan Ibu. Mudah-mudahan sehat, sahibul baitnya, dan juga kita yang hadir di sini di majelis ilmu senantiasa mempunyai bekal ilmu untuk beramal soleh. Dan setiap perjalanan menuntut ilmu tentu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, tentu ilmu syar'i yang dimaksud di sini, maka Allah akan mudahkan kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingin menjadi penghuni surga? Mau? Benar? Ingin banget? Atau ingin saja? Ingin banget. Kalinya banget. Bu, bahasa Sunda nggak ingat Bu? Pantas ya? Biasanya suka tercampur dengan bahasa Sunda otomatis. Karena kalau dicampur bahasa Palembang juga nggak bisa bahasa ya. Ya mudah-mudahan insya Allah kumpulan kita menjadi kumpulan yang sebagaimana Allah sampaikan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Menjadi kumpulan orang-orang yang beriman yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang diamalkan. Sehingga ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau wawasan saja, tapi ilmu yang betul-betul menjadi al-ilm yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Bukan manfaatnya untuk diri kita saja, tapi tentu untuk orang-orang yang terdekat di sekitar kita, mulai dari keluarga, saudara, tetangga, teman, sahabat, siapapun yang kita temui ketika membutuhkan ilmu dan kita memilikinya, maka tentu akan mudah untuk disampaikan, didistribusikan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ibu bapak darahmu bukan? Seperti semula terus gitu. Masih sarung gitu, masih. Insya Allah ya. Hari keberapa Bu Pak? Hari ketiga ya, tidak terasa ujung saminggu. Terus asli. Aya nama masjid pinuh keneh, Pak. Saminggu kahiji mah, saminggu kadua mulai ngirangan. Kapilu mulai ngirangan. Kamu kaopat mah. Kalau jalan. Oh, ya. Lega pisan. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Di siang hari kita saum, lalu melaksanakan ibadah-ibadah, dan di malam hari pun kita qiyam untuk melaksanakan apa qiyam teh Bu? Salat malam. Qiyam itu memang artinya kan berdiri, ngajar kamu. Terus ibu malam-malam mau ngapain ngajar kamu? Ibu kan? Ibu terbangun, ujuk-ujuk berdiri, tulang cilung, kacai, tiris. Pada sholat, siun. Buahnya ibu masih kan? Masih ada? Kalau bangun malam masih tiris, masih siun, masih ada? Saya di rumah saya, subhanallah. Sore-sore lah saya ada di dunia. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita bersama keluarga terus bersemangat untuk menghadirkan asal amalan. Amalan yang terbaik yang kita laksanakan. Bapak Ibu, perlu ilmu nggak? Ilmu apa? Serius? Ilmu berat dibawa nggak? Berat mana punya ilmu dengan punya uang? Kali ini pilih kadang-kadangmu. Berat mana punya ilmu dengan punya uang? Tuh, yang berat
punya ilmu? Belum ada yang berat punya ilmu? Ya Bu. Mah pertanyaan berikutnya Ibu mah sok apalan pertanyaan itu nanti pertanyaan berikutnya. Ya, ada yang merasa berat dengan ilmu? Aduh Ustaz, dibawa kemana-mana jadi berat. Ada? Gak ada? Gak ada. Ada yang berat kalau punya uang? Oh, Cung, yang berat kalau punya uang, nah Cung. Ada nggak? Ya. Subhanallah ya. Jadi ilmu ringan, uang lain nama mau dicekana ke mana? Penting mah aya we saldona bisa tiris gitu kan? Mah ke aya receh 5.000 biasa tiris tuh. Biasa ngasih mana ke aya tiris. Jadi Bu, sekarang mah uang saldonya banyak, angkanya, tapi nominalnya tidak ada di tangan kita. Berarti ya katanya nama Bu? Goib. Sama ilmu juga goib kalau tidak diamalkan. Makanya ada 3 hal yang tidak akan terputus kan? Ketika seseorang itu meninggal, yang pertama apa? Sedekah jariyah. Betul, sedekah jariyah. Sedekah yang bermanfaat, yang produktif, sehingga disebut sedekah jariyah. Jari itu apa Bu? Berjalan. Berjalan jari. Berarti bermanfaat seperti air. Kemanapun dilewati, maka bermanfaat untuk orang yang di sekitarnya. Ada yang miskin, apalagi yang fakir, ada anak yatim yang butuh dibantu, ada musafir yang kehabisan perbekalan, ada keluarga yang perlu dibantu, maka bersedekah. Sampai-sampai ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apalagi sih yang harus dikeluarkan dari harta? Karena zakat sudah dikeluarkan. Zakat fitrah, zakat mal, dan zakat yang lain sudah ditunaikan. Namanya Amr bin Jamu, seorang sahabat yang sudah senior, banyak uangnya, zakat ditunaikan. Nanya lagi, kira-kira setelah zakat ada enggak yang harus ditunaikan dari bagian sedekah? Kan kalau zakat mah itu wajib, betul nggak Bapak Ibu? Zakat kita wajib nggak? Wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berarti menerima. Ya. Kalau yang berzakat disebut muzaki, kalau yang menerima disebut mustahik, orang yang berhak. Jadi pilihan kita mau jadi muzaki atau mau mustahik? Ya tentu. Memberi lebih menyenangkan daripada asli. Nah Bu, asli. Sekali lagi, memberi lebih menyenangkan daripada menerima, betul? Bapak-bapak catat. Nah ibu-ibu mah teresep nerima. Maunya memberi. Bu, kalau diberi senang nggak Bu? Senang. Diberi oleh suami senang nggak? Senang. Apa itu tadi? Oh, zakat. Ya, bab zakat ya. Bab zakat. Subhanallah. Cerdas Bu. Kalau udah cerdas ini udah selesai lagi kan? Ya, padahal sama. Konsentrasinya masih full. Ya, masih edging. Karena ada jam 11 sana. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sahabat ini nanya, sehingga turun satu ayat di Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya-tanya kepada Muhammad tentang infak apa lagi yang harus ditunaikan. Zakat itu infak. Zakat itu infak, tapi wajib.
Tapi ada juga yang sunnah. Wakaf. Kalau mampu berwakaf. Memberi hadiah. Kan hadiah mah gratis ya. Cuma-cuma. Itu kalau mampu ya berikan, keluarkan. Dan itu akan menyenangkan orang yang menerima. Bersedekah secara umum dengan harta, walaupun sedekah itu bisa juga dengan selain dari harta. Tapi ketika dengan harta, itu namanya nafilah, tambahan. Maka Rasul ditanya terkait dengan pertanyaan itu terdiam. Sampai turun ayat itu, dan Allah memerintahkan, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ma'anfaqtu min khair. Setiap infak yang dikeluarkan itu bernilai kebaikan. Wa ma taf'alu min khair. Wa ma anfaqtum min khair. Setiap yang diinfakkan adalah kebaikan. Kepada siapa? Falil walidain. Kepada kedua orang tua. Jadi boleh Pak infak kepada orang tua. Kumaha itu dah kalau beunghar. So kayaknya gitu Bu. Ya saya mau orang tuanya banyak uang. Justru saya kurang. Kumaha? Ketika anaknya punya kelapangan rezeki, maka berikan. Kan memberi itu tidak identik dengan banyak. Ya, walaupun ketika diberi banyak membahagiakan, tapi memberi itu tidak identik dengan banyak. Ngajingging martabak. Kalau disikiran martabak boston. Ya, bawa ke orang tua. Sedekahkan. Sedekah. Bahagia enggak? Bahagia. Komo ditaruh martabaknya, endognya ayam atau bebek? Bebek. Daging ayam atau daging sapi? Daging sapi. Ampun wes. Oh iya, bahagia. Gak ada yang diberi nggak bahagia. Kita lebih siap menerima daripada memberi. Betul nggak? Tiba-tiba saya nanya ke ibu mana yang mau saya tanya? Bu? 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 Ini arah 1 juta. Tuh kan jempret. Bu? Saya ada 1 juta, siapa yang mau? Jadi kita mah siap menerima daripada memberi, lebih siap menerima daripada memberi. Padahal memberi itu lebih membahagiakan, lebih baik. Tapi memberi juga jangan dihiasi dengan menyakiti, merendahkan, mencaci maki. Komo bari ke ngerengan, bari ke kemek-kemekan. Sama. Ngerege, cap, keket men, jadi India he. Bapak Ibu rahimakumullah, ada di sini Bu. Apa tema kita? Terdepan dalam ilmu dan amal. Kita lihat yang pertama. Kenapa kita harus memiliki ilmu? Dan memiliki ilmu itu tidak ringan sebetulnya. Memiliki ilmu itu adalah berat, walaupun ilmu itu tidak sulit untuk dibawa-bawa. Tapi pada hakikatnya memiliki ilmu itu berat. Kenapa? Karena kita akan ditanya. Kan ketika kelak di akhirat dihisab, Rasul menyampaikan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika di hari akhir nanti sampai ditanya 4 hal. Yang pertama apa? Ditanya apa Bu? Oh, Bu, mau ditanya apa Bu? Yang pertama tentang umri, tentang umur. Tadi ngobrol sama Pak Haji sudah 74 tahun ya, alhamdulillah. Bu, berapa Bu? Ibu berapa? 75 lebih 1 Pak.
lebih satu. Saya setengahnya kurang. Ya, subhanallah, masih semangat luar biasa. Jadi saya kalau lihat yang senior-senior suka iri kan. Kenapa? Karena banyak umurnya berarti banyak kebaikannya. Itu kan. Lihat ibu bapak yang sudah senior, subhanallah, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah. Walaupun terkadang ya secara fisik ya namanya manusia nih, seiring dengan usia pasti akan berkurang fisiknya, kesehatannya, tapi semangatnya sebetulnya tidak akan berkurang. Tapi terkadang yang muda itu kalah. Kenapa? Karena kahoyong. Yang muda tuh banyak keinginan, hayang itu, hayang itu, buka puasa, setelah hayang. Betul, es campur, sultan, olah, tahun ibu, gorengan, masa kalau lupa, matakna pas giliran sholat maghrib, hese, ke masjid ada enggak teuing, apalagi pas giliran tarawih, ya Allah, subhanallah, imam anu tarawih doai deui. Terap deui gitu. Bari jeung dicirian imam teh dilari-lari teuing. Aya nu enggal-enggal teuing, esa enggal-enggal teuing padahal nurutan. Jadi karaosna siga enggal. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kalau sudah usianya banyak, enggak banyak keinginan murid. Buka dengan kurma dan air cukup enggak? Tuh. Cukup. Beda dengan yang muda. Beda. Oleh sebab itu, yang banyak usianya banyak kebaikannya. Yang masih sedikit usianya, harapan terbaik sedikit kesalahannya. Fair nggak Bu? Fair nggak? Adil nggak? Sekali lagi, yang banyak usia banyak kebaikannya. Yang masih sedikit usianya sedikit kesalahannya. Jadi mending mana tuh? Mending mana? Ingat, kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan amal saleh itu menghapuskan kesalahan. Pahala nambah, kesalahannya berkurang dengan kebaikan itu. Jadi intinya kalau banyak kebaikan itu banyak kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, panjang usia dan juga banyak kebaikannya supaya kesalahannya banyak dihapuskan. Bu, siapa yang ingin panjang umur? Bu, Pak, siapa yang ingin panjang umur? Ada yang berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Kalau salah apa panjangnya? Bu, kira-kira kalau panjang umur mau berapa Bu? Kumaha Allah, apa nih Bu nggak doa lagi? Bu, Bu, mau 100 tahun Bu? Enggak. Kenapa? Yang ngurus kayak batur gitu. Bu, yang penting mah usia mah berkah. Panjang dan yang lainnya itu mah urusan Allah. Maka minta bukan panjang umur tapi umur ya. Karena yang akan ditanya adalah umur. Berapa puluh tahun kita hidup di dunia? Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqall, dan sedikit di antara mereka yang melebihi dari usia itu. So, Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang penting mah berkah. Panjang berkah. Kalau pendek gimana? Ya, kapolok telinga. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu kita kaitannya yang kedua apa? Ilmu. Ilmu an ilmi. Fima fa'alabi. Dengan apa? Ilmu itu untuk apa dimanfaatkan? Sehingga betul kata para ulama, salah satunya
Ada seorang sahabat yang mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu itu adalah imamnya amal, sedangkan amal adalah pengikutnya. Jadi ilmu itu pemimpinnya, imamnya, amal itu adalah pengikutnya. Jadi idealnya kalau ada ilmu maka beramal. Kadang orang yang menuntut ilmu itu dia mengamalkan sesuatu yang baru dari ilmu yang dia dapatkan, sehingga semakin banyak amalan yang dilakukannya. Tapi kalau semakin sedikit ilmu, semakin bingung amalan apalah yang harus dilakukan. Iya engkos, itu engkos. Jadi bingung, itu nawadainya amalan yang belum dilaksanakan. Padahal kalau kita menuntut ilmu ternyata banyak hal yang belum kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita pun akan ditanya tentang wa'an malihi, tentang harta. Bima kasaba wa biman anfaqah, dari mana harta itu didapatkan dan bagaimana cara membelanjakannya, memanfaatkannya. Jadi yang ditanya itu bukan ibu-ibu saja, karena istilahnya bagaimana cara membelanjakannya. Tapi semua bapak-bapak, ibu-ibu, semua akan ditanya terkait dengan harta yang dimiliki. Bu, Pak, kalau kita punya di rekening 100 juta, 100 juta Bu, di bulan Ramadan saat ini, mending diinfakkan atau disimpan aja? Bu, ini kalau seandainya kita punya 100 juta di rekening Bu, mumpung bulan Ramadan, karena besok lusa kita belum tentu masih hidup, mending diinfakkan atau disimpan saja di sini? Diinfakkan, betul? Betul Bu? Gurunya ibu mah sok pinteran wae nih. Atau lain nama pengamuk kalau. Jika Bu, ceritanya sama lagi ya. Ibu punya, ibu bapak punya 100 juta di rekening. Di rekening, saya nggak nyebutin bank apa ya. Di rekening bank syariah. Bank syariah Bu, supaya menenangkannya. Ibu punya 100 juta. Ini bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan. Dan kita tidak akan tahu besok lusa kita masih hidup atau tidak. Besok lusa, kalaupun kita masih hidup, uang itu belum tentu ada. Betul nggak? Kenapa? Karena ada teman yang ibunya kerja di luar negeri, ngirimin, nyimpen, ke dia simpan. Gara-gara ngeklik sesuatu, habis uangnya. Tinggal berapa ribu rupiah lagi. Karena kesalahan ngeklik. Tahu-tahu disadar, habis uangnya. Ya ketika komplain juga kan itu kesalahan pribadi, mengikuti instruksi yang ada di situ. Gitu. Ada yang gitu, ada. Banyak cara Allah untuk mengambil kembali setelah apa yang Allah berikan. Bukunya 100 juta. Belum tentu uang itu besok ada. Kalaupun misalkan usia masih ada, uangnya belum tentu ada. Kalau uangnya ada, usianya belum tentu ada. Mendingan diinfakkan atau disimpan di situ. Ini mah untuk ahli waris saja, gak apa-apa, saya mah mati. Nanti ini untuk ahli waris gitu. Kenapa kayak gini? Jadi kepikiran ya. Jadi kepikiran di sini. Jangan dipikirin kalau nggak ada uangnya Bu. Dipikirin itu kalau ada.
kalau nggak ada nggak usah dipikirin, nggak usah ada, memang 10 juta gitu. Itu bisa 100 juta nyetir apa? Itu pilihan ibu, pilihan bapak ya, pilihan. Tapi yang jelas, yang bisa dipastikan harta itu jadi harta yang bermanfaat ketika kita mengeluarkannya secara langsung. Betul nggak? Kelihatan oleh mata kita, terasa karena kita yang melakukan. Kalaupun itu jadi rezeki pewaris kita, yang alhamdulillah, tapi belum tentu bisa dimanfaatkan kalau tidak punya harta. Betul nggak Bu? Ada yang banyak warisannya tapi sulit hidupnya. Ada yang gara-gara warisan dengan saudara bertengkar, putus silaturahim, hilang keberkahan, akhirnya harta pun nggak berkah. Berapa banyak begitu? Karena yang namanya dana, Bu, dana itu adalah sesuatu yang cepat hilang. Dana itu bahasa Arab, artinya dekat. Kalau dekat itu berarti mudah untuk diakses, cepat untuk sampainya. Sehingga kadang-kadang kita punya dana berapapun, pergi ke pasar, bisa. Tadina buka pasarnya pada masyarakat, kita besar kerudung hiji, woy. Hiji, woy. Tiba-tiba ibu besar gamis, tiba-tiba perilaku tadi kos kaki, besar kos kaki, gitu ya. Itu yang namanya dana seperti itu. Maka kelak akan ditanya, dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Lalu yang keempat, kita pun akan ditanya tentang jasad, tubuh kita. Didaya gunakan untuk apa tubuh? Tubuh ini akan ditanya. Jangan dipikir tubuh tidak akan ditanya. Mau besar, mau kecil, mau kurus, tidak kurus, mau cantik, kurang cantik, cakep, kurang cakep, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua harus dipertanggungjawabkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Berarti kalau tahu itu berilmu, kalau tidak tahu berarti tidak berilmu. Nah, maka Allah sudah mengingatkan, kalau tidak tahu jangan ngikut-ngikut sembarangan. Harus tahu dulu, harus jelas dulu patut diikuti atau tidak, patut dicontoh atau tidak, patut ditauladani atau tidak. Maka sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta bertanggung. Ustaz katanya tubuh akan ditanya, tapi kenapa itu di situ cuma pendengaran, penglihatan, dan hati? Kenapa Bu? Ada yang tahu? Katanya tubuh akan ditanya, tapi dalam Quran surat Al-Isra 36 itu inna sam'a, sam'anya apa Bu? Pendengaran. Salah tunjuk Bu. Sesungguhnya pendengaran, basar, penglihatan, fuad, hati. Sebetulnya fuad itu jantung, tapi identik dengan hati kalau kita. Semuanya itu akan ditanya. Kenapa? Karena ketiga hal itu merupakan hal yang vital dalam kehidupan manusia. Yang pertama kali ketika seseorang terlahir, bayi terlahir ke dunia, yang pertama kali berfungsi apa Bu? Dari panca inderanya. Ya. Pendengaran kan? Pendengaran. Ibu ngingetin bayinya ketika lahir gimana sama bapaknya? Jangan gitu bapak. Apa? Gitu deh Bu. Ada yang diadanin ya. Untungnya kecelakaan. Ada salah.
ada yang diiqomatkan, ada yang dibacakan Al-Quran, ada yang disolawatin. Pokoknya mah intinya mah kalimat thayyibah lah maksudnya mah, supaya yang terdengar itu adalah kalimat-kalimat Allah yang terbaik. Gitu. Yang pertama kali berfungsi pendengarannya. Lalu penglihatan, makanya ada kincing-kincing warna-warni. Masih usum atau langsung dikasih tab? Enggak ya, kincing-kincing berarti kan warna yang dicari. Berarti dia kalau sudah bisa melihat, sudah bisa mengenal di sekitarnya. Tadinya suara saja, dia akan kenal, oh yang bersuara itu yang suaranya seperti ini, si A, si B, si C. Pendengaran, penglihatan. Lalu hati. Manusia yang hatinya sering tergolak, makanya hati luar biasa. Sampai disebut dengan rajanya diri, Malikul Aqdha, rajanya seluruh anggota tubuh. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Karena amalannya akan baik, lisannya baik, lalu perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, lisannya nggak akan baik. Lalu perbuatannya pun nggak akan baik. Jadi tidak ada istilahnya dia mah sebetulnya hatinya baik. Nah, ada. Kalau hati betul baik, maka perilakunya akan betul baik juga. Berarti kalau belum baik perilakunya, berarti hatinya harus dibetulkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya di sebelah kanannya Bu, ulama hadis terkemuka yakni Al-Bukhari sama dengan Pak Haji ya, berkata al ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum qaul. Qaul itu apa? Perkataan dan perbuatan, amal. Jadi ilmu qabla al-qaul wal amal. Artinya apa Bu? Kalau kita nggak punya ilmu boleh bicara nggak? Bukan. Al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum bicara dan berbuat. Kalau punya ilmu boleh berbicara dan berbuat nggak? Boleh. Kalau nggak punya ilmu boleh berbicara dan berbuat nggak? Gimana sih ini cara bacanya? Doma, kalau dari ada namanya fathah, kasrah, doma, mangap, nyengir, monyong. Mangap, nyengir, monyong. Fathah itu kan harus semangat ya. A, a, a. Salangat, turu, salangat, a. Kasrah harus gimana? Nyengirnya I, senyum, I. Doma, monyong. Mangap, nyengir, A, I, U. Gimana sih cara fathah itu mengucapkannya? Kalau kita punya ilmu, oh gini cara mengucapkannya. Bibirnya dibuka, lalu vokalnya seperti A. Asal gimana? Bibirnya dipecahkan. Dipecah. Nyengir. Tapi bukan bibir pecah-pecah. I. Doma gimana? I. Bukan monyong, Bu. Manyun. Oh, monyong dengan manyun beda. Apa bedanya manyun sama monyong? Ibu meni manyun wae. Kan jarang ibu meni monyong wae. Manyun. Dikumpulkan, manyun itu dikumpulkan. Tapi kalau monyong
pas ngumpul bari jeung dipajukeun semuanya maka kaum ngamonyoan kaum nganyoan ya nganyoan jadi monyong sama manyut beda. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara dengan ilmu. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, ditanya tentang suatu amal ibadah, bagaimana caranya? Buat yang nanya, ibu gimana sih sholat tahajud teh? Ibu teh belum tahu. Misalkan, gimana jawabnya? Anak cucu ibu nanya, Bu, Pak, gimana sih cara tahajudnya ada tugas dari sekolah? Ibu belum tahu. Jawabnya gimana? Gak tahu, tanya aja sama yang tahu. Nanti gak akan nanya lagi. Anak cucu ibu, cucunya gak akan nanya lagi. Bagaimana caranya? Belum tahu, nanti ditanyakan dulu, nanti dicari dulu, nanti dibaca dulu. Jadi kalau tidak tahu, bilang belum tahu. Kalau belum tahu, beda dengan tidak tahu. Apa bedanya? Kalau belum tahu berarti satu waktu pasti akan tahu. Dan bagaimana caranya supaya tahu? Menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Kalau kita jawabnya nggak tahu, bisa jadi kalau nggak tahu nggak mau tahu, nggak mau belajar. Tapi beda dengan belum tahu. Kita bisa menyebutkan belum tahu atau bisa menyebutkan nggak tahu karena apa? Karena ilmu. Kenapa karena ilmu? Berarti belum sampai ilmunya ke situ. Diukur, oh belum tahu, satu saat pasti harus tahu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Selanjutnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Maka fa'lam, ketahuilah atau ilmuilah. Ilmu dulu ya. Fa'lam, ketahui, ilmuilah, annahu sesungguhnya dia la ilaha illallah, tiada Tuhan selain, tiada yang berhak kecuali Allah untuk disembah. Wastaghfir lidzambi, dan mintalah ampunan untuk dosa yang pernah dilakukan oleh dirimu. Jadi orang yang taubat itu orang yang berilmu. Bu, taubat perlu ilmu nggak? Taubat ada berapa? Oh, katanya perlu. Taubat ada berapa, Bu? Ada 2. Ini kalau jawaban 2 itu jawaban paling aman. Ada yang nanya, ada 2 jawabannya. Satu apa? Taubatan nasuha. Taubat sama. Taubatan nasuha apa? Taubat yang sejati. Taubat yang sejati, yang sebenar-benarnya taubat. Maka kriterianya ada 4. Berhenti, menyesali, mengganti, dan istiqomah. Taubatan nasuha ada 4 kriteria. Berhenti, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia tahu oh itu salah, maka berhenti. Seketika di saat itu juga dia berhenti. Lalu menyesal, aduh kenapa sih? Andaikan waktu bisa diulang
kembali. Tapi waktu nggak bisa balik lagi. Sama seperti usia. 1 detik yang lalu kita bisa balik nggak? Geserlah 1 detik, 10.000 terlalu murah. Waktu nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Maka berhenti, menyesali, mengganti. Menggantinya dengan apa? Kesalahan ganti dengan kebaikan. Dengan amal soleh. Kenapa? Konsepnya tadi supaya amal soleh itu menumbuhkan pahala dan menggugurkan dosa yang telah terlewati itu. Lalu mengistiqomahkan kebaikan itu. Ini yang paling sulit, istiqomah. Sulit istiqomah itu. Sing istiqomah ini ngaji. Ada yang baru datang ngaji. Alhamdulillah Ibu. Sekian purnama tidak terlihat, akhirnya muncul juga sing istiqomah ya Bu. Kira-kira bulan depan akan datang nggak? Enggak, karena baru juga datang sudah demotivasi, sudah diturunkan motivasinya. Omo bari jeung Ibu tos insaf aya nama. Ibu Nisa Ardi gitu ya. Orang sudah semangat ingin ngaji datang ya, tiba-tiba dikata-katain seperti itu ya, akhirnya hoream mendingan siga biasa Bu, berhenti, menyesali, mengganti, istiqomah. Sulit istiqomah. Anu gampil naon atuh? Istiqomah hese. Nu gampil naon? Bulan Ramadan mah komo istirahat. Ngabeberang duh. Ulang. Pas duhur ngabuburit. Ulang deui. Ba'da asar ulang deui. Isi abi mah tara. Ustaz tara abi mah. Tara ngabuburit ku bobo. Ku ulang tara. Tapi nunutan sami nunutan mukadimah dari tidur, cuman kesadarannya masih ada, namina nunutan sami dan nunutan yang nubobo sami, cuman tingkat kesadarannya yang berbeda. Kalau yang nunutan mah masih kene komo mau ngalenggutna handap teuing pasti cengkat teuing eta nunutan. Beda dengan yang tidur, mengkondisikan bantal, guling, kamu sumpiris disimbut, ya dipapantes pokoknya. Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomah sulit. Nu gampil naon? Istirahat. Taubat, nasuha sulit. Kalau Ibu mah tadi nu gampil mah taubat. Nasihat. Apa nasihat Bu? Ibu-ibu tehnya ngarujak ba'da sholat taraweh. Sudah tadarus ngarujak. Ayo cek ngarujak cek. Ngarujak. Ibu tehnya wangi-wangi ngarujak asa pantesnya. Ceritanya seperti itu. Seger. Lada. Sudah hampir habis, masih ada tuh bumbunya. Cing aya bonteng tuh, ngarah teu lada teuing. Aya bonteng tuh, ngarah teu lada teuing atau bangkuang. Sarita nama untuk menghilangkan pedas. Tapi begitu sudah dipotong-potong, dicoyotkeun deui, dimakan. Deui, sohah deui. Cing atuh ka warung lah kerupuk satuluy mah. Iya datang kerupuk. Kerupuk teh bukan dimakan langsung, dicoelkeun deui Bu. Sesana lebar mubazir. Jadi itu obatan nasihat. Lakukan lagi. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lihat keutamaan ilmu syar'i. Apa sih keutamaannya? Tadi di awal sudah sampaikan.
meninggikan derajat di dunia dan akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini Bapak Ibu kasih tahu kalau saya terlalu panjang ya. Biasanya sampai jam berapa Pak? Oh bebas, asli. Asli. Kalau bukan bulan Ramadan, biasanya ceramah itu diukur dengan air. Mun cairna cai herang, jeung ti kopi berarti 2 jam kan. Karena 2. Tapi Ramadan mah kan nggak ada. Jadi nggak bisa diukur ya Bapak Ibu. Yang pertama, meninggikan derajat. Bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi di hadapan manusia biasa aja, tapi di hadapan Allah luar biasa. Ibu mendingan B aja di hadapan manusia atau luar biasa di hadapan Allah? Asli. Betul. Cius nih. Cius. Jadi kalau ada yang gak nganggap ke ibu gak masalah. Gak apa-apa. Kita berbuat baik, orang itu terbantu, ekonominya terangkat, punya kerjaan, kita yang ngasih kerjaan atau ngajak bekerja, akhirnya dia jadi orang ceritanya, kan gitunya. Terus jadi jelema, akhirnya, baheula emang naon, gitu kan. Kadang-kadang Bu, kalau hati sedang kurang baik, melihat orang yang pernah kita bantu, tapi ketika kita butuh nggak ngebantu, asa kumaha gitu. Asa kumaha. Asa gimana? Jangan sampai ada kata-kata yang bon, kalau bukan karena saya gak akan jadi seperti itu. Jangan Bu. Jangan itu teh amalan yang sudah dicatatan teh bisa murudul. Bisa murudul. Kenapa? Karena hakikatnya rizki itu dari Allah. Allah yang menjadikan kita wasilah saja. Wasilah. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah gitu. Jangan pernah gitu. Jadi orang yang diangkat derajat oleh Allah, Allah akan muliakan di dunia dan akhirat. Ingat, Allah yang memuliakan di dunia dan belum tentu manusia memandang kita. Belum tentu. Kenapa? Karena pandangan manusia hanya fata morgana. Fata morgana. Pandangan manusia hanya menipu, menjadikan bahagia sesaat. Ibu dipuji bahagia enggak? Secara manusiawi bahagia. Ibu acuk teh menisai. Modelnya eta di mana ngajahitna? Usum kene ngajahit enak Bu. Usumnya bahannya bagus. Ibu penampilannya pakai baju itu teh wah luar biasa weh. Jadi apa Bu? Caang. Jadi caang, jadi glow di antara yang lain. Orang lain nanya bahagia, ibu ini saya bahagia. Tapi nggak lama bahagia itu. Nggak. Sama seperti punya mobil baru. Datang dari dealer, mobil baru. Kinclong. Mesin masih halus. Dipakai masih nyaman, shock breaker masih empuk, AC masih dingin. Baunya masih enak. Kursinya masih empuk. Baru datang tadi lapar. Tiap pagi dicuci. Lama-kelamaan bosan yuk. Bosan, pengen ganti mobil. Pengen ganti. Itulah kenikmatan dunia yang fata morgana. Menipu. Tapi kalau sudah Allah yang memberikan kebaikan di dunia dan akhirat, maka ini sudah sesuai dengan tujuan dari kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan dalam kehidupan dunia segala bentuk kebaikan. Begitupun kelak di akhirat,
sambungkan kebaikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Waqina adzabannar, dan peliharalah, jauhkanlah dari siksa api. Itu doa sapu jagat, Bapak Ibu. Sapu jagat. Sampai bapak-bapak kalau dengerin itu pas Jumatan langsung cenghat. Kenapa? Berarti khotib beres. Khutbah beres. Kalau sudah ada yang ceramah Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti beres. Berarti sami enake beres ya, Bu. Bu, doa sapu jaga itu mengakomodir semua doa-doa yang kita panjatkan. Ibu minta harta, ibu minta usia, ibu minta yang lain, kesejahteraan dan yang lainnya, itu sudah terkumpul di situ. Minta ampunan sudah terkumpul di situ. Orang yang dijauhkan dari siksa api neraka bukan orang yang diampuni, diampuni. Makanya, Bu, doa yang pertama kali dihafal rata-rata doa sapu jagat. Atau doa kedua orang tua. Dari kapan Ibu ngapalinnya? Ada yang ngapalinnya dari TK? Ada. Ada? Rata-rata dari TK. TPA zaman Ibu sudah ada TPA. Belum apa tuh, Bu? Madrasah, surau, musola, diniyah. Ya, diniyah. Gitu. Rata-rata dari kita kecil bahkan menghafal tanpa menghafal. Kenapa? Karena diulang lagi. Jadi semakin sering diulang maka jadi hafal. Jadi hafalan itu bukan karena kita pintar, bukan. Tapi hafalan itu karena kita sering. Ibu lewat tetangga sedang nyetel lagu itu. Dengerin, ngelewati lagu iya nih. Ibu ke pasar laguna eta. Inu angkot laguna eta. Inu ojol laguna eta. Jadi apal tuh. Ibu itu ujug-ujug bergumam dengan lagu itu padahal ngapalkeun Ibu eta luar biasanya pengulangan atau murojaah. Jadi Ibu murojaah lagu dengan tidak sadar. Maka hafalan itu sama. Semakin banyak diulang, semakin banyak didengar, maka semakin. Bu, Al-Fatihah. Ibu lagi ngantuk. Sholat. Al-Fatihah beres tadi ke amin. Beres Ibu. Asli. Udah apal teh, udah sering. Ditaruh ke Ibu Al-Fatihah secara kalangkung tahara atau Ustaz ahli sholat. Wow, ahli sholat. Kalau ahli makan cepat pekerjaannya, di sholat juga cepat. Kayak kan tarawih 7 menit. 23. Cepat tapi encok ya. Gitu. Lalu kita sering mengulang-ulang kebaikan, maka kebaikan itu menjadi habit. Sesuatu yang mendarah daging lah gitu. Kalau ditinggalkan ada sesuatu yang kurang. Maka fungsi dari ilmu adalah menjadikannya amal. Dan amal mendarah daging dalam diri kita, sehingga kalau tidak beramal baik ada sesuatu yang kurang. Subuh tadi belum infak. Ini sudah siang. Gimana Bu? Asa kurang kan? Asa ada yang kurang. Aduh. Tadi belum zikir pagi. Bu suka zikir pagi nih? Sudah zikir pagi suka? Kumaha. Kumaha zikir pagi. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh berzikir pagi minimal dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abu'u faghfirli
fa innahu subhanallah Aisyah sangat ma'arafah saja. Apa? Ya. Tuh Bu, berjamaah itu lebih indah. Kenapa? Bisa jadi hafal Bu. Ada yang lupa-lupa dikit kebantu. Itu indahnya berjamaah. Seperti itu. Bu, minimal kita syahidul istighfar. Sehari 2 kali. Nyampe semenit nggak tadi? Nggak nyampe ya. Minimal pagi baca itu berlakunya 12 jam, sore baca lagi berlakunya 12 jam. Yang belum hafal, hafalin mumpung Ramadan. Karena kalau di luar Ramadan mah pabelit sareng opieun. Pabelit sareng tuangeun. Tapi kalau di luar kalau di bulan Ramadan ada sahur daripada ngapalkeun. Awalnya daripada, tapi akhirnya jadi terbiasa. Tuh baca yang tadi. Syahidul istighfar. Sekarang mah gampil ya. Kalau belum hafal cari aja di Google. Cari searching ya, cari di YouTube, cari di TikTok. Syahidul istighfar. Ibu boleh follow TikTok saya, Bu. Ibu mah tara TikTokannya, Bu ya. Jadi kalau saya sedang siaran di Rama FM, subuh kan ya, daripada saya rekamannya mendingan siaran langsung di TikTok supaya terekam gitu maksudnya teh, dan orang yang di luar Bandung bisa ikutan ngaji, maksudnya seperti itu Bu. Kan teknologi itu gimana yang menggunakan gitu ya, mudah-mudahan jadi kebaikan karena jangkauannya terbatas, Bandung, Sukabumi, Cianjur. Maka kalau di media sosial itu seluruh dunia bisa, seluruh Indonesia bisa ikutan menyimak. Gitu. Masih usum radio Bu? Tentunya. Aina usum gede Bu. Meser we. Mumpung bulan Ramadan. Bu, kami ada acara dengan penlanjut Ustadz Yayat ya. Dengan guru kami Ustadz Asep Rohidin di Radio Rama 104,7 FM Bandung ya. Radio Rama 104,7 FM Bandung. Setiap jam 5 subuh sampai jam 6 sejam tanya jawab, ada doa tausiah dan selanjutnya adalah tanya jawab. Ibu boleh nanya apa aja ya. Boleh nanya apa aja, tapi belum tentu dijawab. Kenapa? Karena yang nanyanya banyak, waktunya sedikit. Ya, boleh chat via WA atau telepon pakai WA. Dan telepon biasa mah sekarang mah teu sumbunya awis deh. Jadi pakai WA, telepon bisa, silahkan. Atau ibu menyimak saja orang lain yang bertanya, kan jadi ilmu juga sebetulnya. Jam 5 sampai jam 6. Tapi setelah itu ya acaranya beda. Gitu. Dan ilmu itu bisa diperoleh dengan jalan seperti apapun. Di antaranya bisa offline seperti ini, bisa online, namun tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah pembuka jalan untuk beramal. Poin 2. Dari Mu'adz bin Jabal, ini sahabat muda Rasulullah yang semangat banget kalau bicara tentang agama, bicara tentang ilmu, bicara tentang amal. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Tuh. Jadi kalau kita punya ilmu, maka ada peluang untuk mengamalkan. Tapi kalau nggak punya ilmu karena nggak tahu, maka sedikit peluang untuk mengamalkan. Kenapa? Karena bisa jadi beramal hanya ikutan saja. Beramal hanya sekenanya saja. Beramal hanya disesuaikan dengan selera saja. Kalau lagi selera beramal, kalau tidak selera tidak beramal. Lalu yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi. Kenapa? Sesungguhnya para nabi
tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar itu kepingan dari emas, dirham kepingan dari perak. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Tuh, sampai digambarkan dinar dan dirham itu kalah dengan ilmu. Bahkan banyak orang yang mengorbankan dinar dan dirham, mengeluarkan uang untuk mendapatkan ilmu. Betul apa betul? Betul apa benar? Benar apa sahih? Ilmunya mau sahih atau tidak sahih? Ya sahih. Sahih. Maka harta kalah dengan ilmu. Kenapa? Karena banyak orang yang punya harta tapi nggak punya ilmu, habis hartanya. Kumaha tuh Ustaz, gaduh ilmu tuh gaduh harta. Bisa berusaha karena ada ilmu. Ibu teh punya ilmu buat cireng. Aci di Cilu, aci di Gulu, Cimol, Cipruk, aci Kurupuk, aci tambah telur. Apa karena orang Sunda mah tinu aci mah luar biasa lah, apa namanya, luar biasa gitu. Ibu punya ilmu untuk mengolah aci jadi berbagai macam makanan. Ibu buka Pujasera Aci. Wah. Berbagai macam aci ayah dirinya olahannya tuh ibu. Jadi cuan nggak bu? Jadi uang. Karena ilmu. Walaupun ibu punya aci segudang, tapi kalau nggak punya ilmunya, mesti lagi aci. Naon si aci batur ge loba aci. Tuh kalau nggak punya ilmu. Jadi mending punya harta atau ilmu? Bu, mending punya harta atau punya ilmu? Kalau punya harta dan ilmu mah itu mah ideal. Kalau dihadapkan satu pilihan dari dua yang harus dipilih, ilmu atau harta? Ilmu. Yakin? Yakin. Insyaallah. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang menyekolahkan anaknya sampai ratusan juta. Di daerah saya tuh ada yang sampai ratusan juta nyekolahin tingkat SMA, SMP, SMA sampai ratusan juta. Gitu. Untuk apa? Untuk ilmu. Padahal uang dikumpulin, tiba-tiba harus sekolah karena waktunya sekolahnya ingin sekolah yang bagus supaya ilmunya sahih, baik, berkualitas, akhirnya uangnya dipakai. Jadi penting mana ilmu dengan harta? Ilmu. Kalau kita berpikir jernih, karena ada juga ilmu yang tidak diperoleh dengan harta, asal kersa, asal mau, asal sungguh. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya berpeluang memperoleh seluruh kebaikan. Mayyuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Tuh. Boleh kita ingin anak kita jadi A, jadi B, jadi C, jadi dokter kah? Jadi apa bu? Anak cucu pengennya jadi apa? Dan anak-anak di sekolah mah di saya bu ditanya teh mau jadi apa? Jadi konten kreator, jadi gamers, barudak ayeuna bu, jadi teu kabayang pengen jadi dokter itu. Anak-anak sekarang nggak kebayang seperti itu, nggak kebayang. Kalau kita dulu kan pengen jadi
dokter lah, jadi inilah, jadi itulah. Gitu. Boleh Bu, ilmu itu hakikatnya dari Allah semuanya. Tapi jangan lupakan ilmu agama. Kenapa? Karena kalau kita sholat pakai ilmu apa? Ilmu agama. Tekan mau sholat dengan rumus heula teu. Ya, mau sholat menghitung heula teu. Tapi ilmu mau saum, ilmu agama, mau sedekah, ilmu, bahkan sampai mati butuh ilmu menyolatkan, memandikan, mengkafani, disolatkan, dikuburkan, didoakan pakai ilmu apa? Ilmu agama, Bapak Ibu. Dan akhirnya seseorang itu dilanjut usianya pasti rindu dengan ilmu agama. Di payun mah tengawas teh masih dinas, belum pensiun. Alhamdulillah ayeuna mah pas pensiun biasa ngaos tuh. Banyak yang gitu tuh. Bukti nyata. Bukti nyata. Seseorang itu akan rindu dengan agamanya pada akhirnya. Sejauh apapun perjalanan dia dalam kehidupan pasti akan kembali kepada ilmu agama. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan orang itu terkait dengan ilmu, dengan agama. Dan terakhir, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para, ingat Bu, ulama di sini bukan berarti kiai, bukan berarti ustaz, bukan berarti ajengan, tapi orang yang al-ulama di sini adalah orang yang memiliki ilmu syar'i yang diamalkan. Karena ilmu itu ada yang hanya sekedar pengetahuan, ada yang segala tahu seperti Google, seperti AI. Ibu tahu AI? Ibu curhat ke AI. AI baik banget deh kamu. Tolong aku ya, gimana sih caranya memasak kolak waluh? Waluh teh naon Bu? Labu. Nanti dijelasin. Supaya tingkat kematangannya itu cocok, pas, gimana caranya? Kamu baik banget deh udah ngasih tahu. Manisnya supaya aman pakai apa ya? Gulanya kasih tahu, kasih tahu. Bahkan ibu bisa curhat sama AI. Sekarang itu ngeri Bu, AI itu sampai foto kita ada fotonya tiba-tiba bisa jadi video kerja jogedan. Ada bisa gerak-gerak gitu, ngomong lebaran. Nih kusum AI nanti ya. Jadi ibu teh ngirim teh sama semuanya. Di ibu ieu, di bapak ieu jamaahna di mana-mana videona asa sararabi kieu. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan ilmu Pak. Sehingga sesuai dengan judul kita, menjadi orang yang terdepan dalam ilmu dan amal, insya Allah. Dan Ramadan merupakan momentum terbaik untuk diri kita menambah ilmu dan juga membiasakan keluarga kita untuk beramal sesuai dengan ilmu yang syar'i, agar amal ibadah menjadi penambah pahala dan penggugur dosa serta menjadi faktor tingginya derajat kita di hadapan Allah, sehingga akan menghantarkan kita menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke Ibu MC. Tanya dulu kan. Oh iya, mau nanya Pak, moga. Kalau sholat tarawih Nabi itu atau 443 atau 22? Ya. Sholat tarawih. Hati-hati ya, tarawih jangan pakai koma. Tarawih atau tarawih. Ya, Bu, Pak, tarawih itu sholat malam di bulan Ramadan.
Kalau di bulan biasa namanya tahajud atau qiyamul lail. Sami, namun di bulan Ramadan biasanya identik orang-orang menyebutnya tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Kalau istirahat berarti santai. Maka ketika sholat tarawih jangan tergesa-gesa. Lalu bagaimana sifat sholat tarawih Nabi? Atau qiyamul Ramadan, dulu mah gitu ya, qiyamul Ramadan namanya, karena hadisnya juga man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada dua yang mirip, yang satu man soma, yang satu man qoma. Kalau siang soma, kalau malam qoma. Tuh, bagaimana berdirinya Rasul untuk sholat di malam bulan Ramadan? Malam pertama Rasul sholat sendirian, tiba-tiba ada sahabat yang ngikutin. Malam kedua, beja-beja sahabat. Kan sahabat mah gitu ya. Kalau lihat Rasul langsung diikuti tanpa banyak nanya. Kalau kita kan, Ustaz ya tukang ringanan, aduh tukang ringanan, gitu ya. Jadi diikuti makin banyak. Hari ketiga diikuti makin banyak lagi sampai hari berikutnya Rasul tidak keluar, dan baru keluar pada waktu subuh. Sahabat sudah nunggu-nunggu aja, Rasul nggak keluar-keluar. Sampai ditanya, ya Rasul kenapa tadi malam tidak keluar? Jawaban Rasul apa? Luar biasa. Saya khawatir ketika dilaksanakan terus-menerus bersama kalian berjamaah, dilaksanakan khawatir kelak akan dijadikan satu kewajiban. Lalu bagaimana jumlah rakaat Rasul? Yang pertama, ini kan hadisnya sama seperti hadis sholat tahajud dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tidak pernah melebihkan di Ramadan wala ghair, baik di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ala ihda asroh rakaat, dari 11 rakaat. Falat as'al yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Falat as'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya terkait dengan panjang dan bagusnya salat Rasul. Tsumma yusolli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi. Falat as'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya terkait bagus dan panjangnya salat Rasulullah. Summa yusalli talatan, kemudian salat 3 rakaat. Berarti jadi berapa, Bu? Opat 2 itu versi Bandung. Main bola. 4 3. Itu dari Aisyah. Lalu dari Ibnu Umar, salatul lail matna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa in khifta subha, kalau engkau khawatir subuh akan segera tiba, maka tutuplah dengan witir wahidah, 1 witir. Pertanyaannya, di kita salat tarawihnya jam berapa? Setelah Isya. Kadang ada kultum, kadang enggak. Karena kultum itu kan memanfaatkan momen saja. Gitu. Jadi kita biasanya ba'da Isya, lalu salat tarawih. Bapak Ibu khawatir nggak akan segera tiba subuh? Enggak kan? Jauh kene. Imam baru setengah jam juga astagfirullahaladzim salatnya gitu kan. Gitu. Apalagi kalau 1 jam pas keluar lihat jadwal imam, kirian akhirnya hadiri aja, gitu kan. Nggak akan datang nanti. Bu, berarti yang mana yang menjadi pilihan? Kalau masih jauh ke waktu subuh, 4-4-3 saja. Itu 4 rakaat, 1 kali salam, 4 rakaat, 1 kali salam, 1 kali tasyahud maksudnya, salam, dan 3 rakaat tasyahud salam. Baru kalau kita salat sendirian, mepet ke waktu sahur, karena kan kita mah sahur ya kalau Ramadan itu.
dan khawatir subuh akan segera tiba, baru dua dan ditutup dengan satu rakaat, satu kali witir. Begitu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu. Ya. Ada Bu? Ibu? Mangga. Mangga Ibu. Sholat tahajudnya Mbak boleh nggak katanya? Baik. Sholat tahajud itu sholat malam di bulan-bulan selain Ramadan. Quran surat Al-Isra 17 ayat 79, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan dari sebagian malam maka dirikanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan untuk kalian dengan harapan yang terbaik menjadi wasilah untuk mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah. Umum sholat malam disebut dengan tahajud. Para ulama mensyaratkan tahajud, tidur dulu, baru bangun. Itu tahajud. Lalu di bulan Ramadan, kita sholat malam nggak? Sholat. Apa namanya? Tarawih atau qiyamu. Apakah sama tahajud dengan tarawih? Sama. Dilaksanakan di malam hari. Cuman yang satu di bulan Ramadan, yang satu di luar bulan. Jadi sebetulnya sudah mencukupi sholat malam. Saya tidak menyebutkan sholat tahajud, karena pada hakikatnya umumnya sholat malam. Sholat tarawih sudah mencukupi sholat tahajud kita atau sholat malam kita. Gimana tuh kalau kita bangun, biasanya jam 2, misalkan setengah 3, jam 3 itu bangun, biasanya sholat tahajud, bangun aja. Mau ngapain bangun? Ibu mau ke toilet. Wudhu dulu ya, wudhu, selesaikan hajat, wudhu dulu. Lalu setelah itu ibu doa. Setelah berdoa, mau zikir, enggak? Mau tilawah Al-Quran, silakan. Jadi tetap menghidupkan malam. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam-malam. Qiyamul Ramadan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Walaupun para ulama ada yang berpendapat kalau selama belum ditutup dengan witir bisa untuk sholat kembali, tapi jangan ditutup dengan witir. Maaf, salah ya. Kalau misalkan belum ditutup dengan witir, bisa sholat kembali, nanti baru terakhir ditutup dengan witir, itu maksudnya. Itu Bu, tapi sebetulnya sholat malam, tarawih sudah mencukupi, bahkan bisa plus. Ketika kita biasa bangun, laksanakan tilawah. Ibu baca buku agama misalkan, mengkaji gitu ya. Ibu beristighfar. Wabil asharikum yastaghfirun, yaitu beristighfar menjelang waktu sahur atau di waktu sahur. Begitu rupanya. Jadi ibu di sholat tarawih sudah mencukupi sholat malam karena hanya waktunya aja beda. Ibu boleh nggak sholat tarawih menjelang subuh? Boleh, silakan. Gitu. Dan nggak ada teman atau sendirinya mah nggak apa-apa. Jadi mau di masjid mangga, mau di rumah juga silahkan, mau di awal malam silahkan, di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir di waktu seperti di waktu tahajud di hari-hari biasa juga silahkan. Gitu. Wallah. Ini satu lagi kan, kalau tarawih itu ada sholat iftitah nggak? Ya. Sholat iftitah itu adalah sholat pembukaan atau identik dengan sholat mutlak. Sholat mutlak. Kalau kita sholatnya sendirian di rumah boleh, tapi kalau di masjid ada tahiyatul masjid. Jadi lebih baik apa? Tahiyatul masjid kalau di masjid. Sama 2 rakaat, cuman peruntukannya yang berbeda. Ibu mau menajamkan lagi pertanyaan itu? Enggak. Kalau sholat witir itu kan sholat untuk ya. Betul. Kalau bukan bulan Ramadan, boleh nggak sholat witir itu setelah isya? Ya. Terus nanti sholat tahajudnya, sholat tahajud aja yang nggak pakai witir lagi.
Ya, Abu Bakar biasa sholat witir sebelum tidur. Lalu apakah dia sholat tahajud? Sholat tahajud kalau memungkinkan. Tapi dia sholat witir kalau khawatir tidak bisa bangun ketika di waktu tahajud. Gitu. Jadi tidak harus selalu, tapi kadang-kadang atau disesuaikan dengan waktu. Kalau misalkan, aduh sangat lelah, khawatir tidak bisa bangun di waktu tahajud, keburu subuh misalkan, saking lelahnya karena dihitung jam tidur teh, ini bakal sebentar nih. Ya silahkan sholat witir. Gimana pada akhirnya bangun juga karena sudah menjadi habit, kebiasaan. Bangun jam 3 tadi. Bagaimana? Berdoa saja. Karena kan hadisnya yanzil Rabbuna tabarakallahu ta'ala. Allah itu turun ke langit dunia. Hina ketika yabqa thuluthul lail minal akhir. Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Lalu Allah itu berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang bertaubat aku ampuni. Berarti apa? Baik nggak kalau kita isi dengan doa? Baik, karena hadisnya ada. Baik nggak kalau kita isi dengan zikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik, karena ada hadisnya. Baik nggak kalau kita isi dengan bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Jadi ibu bisa kalau terbangun sudah salat witir karena sudah ditutup tadi, ya ibu tinggal doa, istighfar, berbanyak bertaubat dalam doa. Begitu. Cukup Bapak Ibu ya? Sudah jam 11 lebih. Masih boleh, Pak? Masih boleh, ada yang ngacung satu. Terakhir ya, terakhir. Mohon maaf. Betul Pak, betul sekali. Sunnah hukumnya, utama hukumnya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan bukan berarti waktunya nyari yang segera, yang paling cepat, bukan. Tapi bersegera ketika sudah tepat waktunya. Kalau kita dilematis nih Bu, ini teh jam ada masjid yang suka lebih awal adzannya tuh 2 atau 3 menit, sedangkan ada masjid yang dia ya biasa aja, maka pilih yang biasa sesuai dengan jadwal. Maka penting kita memiliki aplikasi dalam handphone, aplikasi sholat, biasanya ada jadwal adzan, jadwal sholat gitu, atau minimal kita punya kalender Hijriyah yang ada jadwal sholatnya, atau minimal kita download dan print, atau kita dapati lembaran terkait dengan jadwal imsakiyah dari MUI ya supaya pas, atau yang merujuk kepada MUI dilihat supaya pas. Kita lihat jamnya jam mana, jam handphone Pak. Handphone sekarang beda dengan handphone yang dulu. Gak bisa jamnya di otak-atik, dilebihin, dikurangin gak bisa. Akan update sesuai dengan tempat di mana kita berada. Karena ada GPS di sini. Ada syaratnya lagi, aya kuotaan. Jam itu sapiwai adannya kuota habis, gitu ya. Jadi harus sesuai. Jadi itu yang menjadi patokan, bukan adannya. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan seperti itu, bukan itunya, tapi waktu. Waktunya pas, gitu. Adan-adan, sing horeng terbuka bersama di masjidnya. Gitu. Jadi mundur 5-10 menit baru adan. Ya iya, ya sunnahnya kan menyegerakan berbuka. Jadi kalau yang ada kita tugasnya jadi muadzin,
Jangan adzan dulu, buka dulu. Tapi bukanya jangan ditambah makan berat, jadi lama. Asal batalin dengan kurma atau dengan air langsung adzan. Gitu ya. Jangan ini mah adzan tapi ya kurbu ya. Jadi akhirnya kurang tenaga adzannya lalu Allahu Akbar Allahu Akbar. Gitu. Jadi itu Pak pilihannya jadwal imsakiyah yang sesuai dengan jam yang ada di handphone. Oh sudah pas. Kan kadang-kadang kalau usum TV, Bu, masih musim TV, nunggu-nunggu di TV teh iklan wae. Marjan, Wadimor. Segala aya kalau luar kan ya. Kalau bulan Ramadan tuh iklan-iklan. Jadi iklannya banyak, akhirnya adanya jadi mundur. Jadi bukan itu, tapi waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya bagi orang yang beriman, sholat itu sudah ada waktunya. Itu Pak, cukup ya, insya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk saya pribadi dan penyemangat untuk Bapak Ibu sekalian agar kita terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan menguatkan dalam kesabaran. Semoga Allah pertemukan lagi dalam kesempatan yang berbeda dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupi segala hajat kebutuhan hidup kita. Allah berikan ilmu dan kita mengamalkan ilmu yang kita dapati bersama keluarga sehidup sesurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, oh ini begitu tadi kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Topan yang telah menyampaikan dalam ilmu dan Apa pentingnya yang ibu ilmu bisa menaikkan derajat kita, kemudian bisa menjadi pembuka sebagai amal, terus kita menjadi orang yang takut kepada Allah, yang berilmu itu takut kepada Dekatkan. Allah. Jadi kalau takut Dekatkan, Bu. kepada Allah, dengan sendirinya kita akan selalu meningkatkan amal kebaikan ya, amal kebaikan, Dekatkan. ibadah, pasti kan kalau takut kepada Allah tentu selalu ingin meningkatkan ya menjalankan kebaikan, dan tentunya itu memerlukan ilmu. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang berilmu dan selalu melakukan amalan yang sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Ustaz. Sami-sami wa iyyakum. Wa jazakum. Ustaz dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jalan untuk acara selanjutnya Ustaz. Demikian Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga Allah memberikan kelancaran pada ibu semua dalam menuju pulang. Semoga lancar dan tidak ada hal-hal dalam kehidupan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat jalan. Jazakallah.